Halo para pecinta sepak bola di seluruh penjuru Nusantara. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, AML Sport. Saluran yang selalu menyajikan analisis tajam, mendalam, dan terpercaya seputar dunia kulit bundar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena taktis yang sedang mengguncang panggung Piala Dunia ke-2026 di usianya yang sudah menyentuh 39 tahun. Lionel Messi kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar manusia biasa, melainkan seorang alien yang memahami ruang dan waktu di atas lapangan hijau. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa kapten timnas Argentina ini terlihat lebih sering berjalan kaki dan hanya memantau posisi saat pertandingan berlangsung? Apakah fisik La Pulga sudah habis? Apakah dia malas berlari? Jawabannya, sama sekali tidak. Berjalan kaki adalah senjata paling mematikan yang dimiliki Messi saat ini. Ditambah dengan racikan strategi super jenius dari Lionel Scaloni, Argentina berhasil menyapu bersih fase grup dengan kemenangan telak atas Aljazair, Austria, dan Yordania. Bagaimana cara kerja taktik berjalan kaki ini? Dan bagaimana Messi bisa mencetak total 6 gol hanya dari berjalan kaki di babak penyisihan grup? Siapkan kopi kalian, mari kita bedah secara tuntas, hanya di AML Sport. Sobat AML Sport, jika kalian perhatikan secara detail melalui kamera taktis, Lionel Messi menghabiskan hampir 80% waktunya di atas lapangan tanpa berlari. Dia hanya berjalan santai, menunduk, lalu menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Bagi penonton awam-awam, ini mungkin terlihat seperti pemain yang kehilangan motivasi. Namun, bagi para analis sepak bola, apa yang dilakukan Messi adalah proses scanning tingkat tinggi. Ketika Messi berjalan, otaknya sedang bekerja layaknya superkomputer. Ia tidak fokus pada bola, melainkan memantau di mana posisi bek lawan, seberapa jauh jarak antar gelandang, dan di mana titik buta dari sistem pertahanan lawan. Messi sedang memetakan ruang kosong. Dia mencari tahu siapa pemain lawan yang mudah terpancing, dan area mana yang tidak dijaga ketat. Selain itu, di Piala Dunia 2026, dengan tensi pertandingan yang luar biasa tinggi dan jadwal yang padat, manajemen stamina adalah kunci. Berjalan kaki memungkinkan Messi untuk menghemat energinya. Ia mengumpulkan tenaganya untuk satu momen ledakan yang tak terduga. Ketika lawan lengah, karena mengira Messi tidak aktif dalam permainan, di detik itulah ia akan melakukan akselerasi tiba-tiba, menerima umpan, dan membunuh pertandingan hanya dalam hitungan detik. Ini adalah level efisiensi tingkat dewa yang hanya dimiliki oleh sang peraih 8 Ballon d'Or. Tentu saja, taktik berjalan kaki Messi ini tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sistem yang diciptakan oleh sang pelatih kepala Lionel Scaloni. Scaloni adalah arsitek cerdas yang sangat sadar bahwa meminta Messi untuk ikut turun menjemput bola atau melakukan pressing tinggi selama 90 menit adalah sebuah bunuh diri taktis. Lalu, apa strategi Scaloni? Scaloni menciptakan formasi asimetris di mana 10 pemain Argentina lainnya bertugas sebagai mesin, pendorong dan pelindung bagi Messi. Pemain-pemain berdaya jelajah tinggi seperti Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister diinstruksikan untuk menutupi ruang yang ditinggalkan Messi saat bertahan. Mereka adalah para pekerja keras yang bertugas merebut bola, sementara Messi dibiarkan bebas melayang di area sepertiga akhir lapangan lawan. Ketika Argentina berhasil merebut bola, transisi cepat dilakukan. 10 pemain ini sudah tahu persis kemana bola harus diarahkan, yaitu ke ruang kosong, di mana Messi sudah menunggu. Setelah dia selesai melakukan analisis dengan berjalan kaki, Scaloni mengubah kelemahan fisik Messi menjadi jebakan paling mematikan bagi pertahanan musuh. Kejeniusan taktik ini langsung terlihat pada pertandingan pembuka grup Piala Dunia 2026. Ketika Argentina berhadapan dengan wakil Afrika yang sangat agresif, Aljazair. Di awal pertandingan, Aljazair bermain dengan intensitas pressing tinggi, mencoba membuat Argentina panik. Apa yang dilakukan Messi? Dia hanya berjalan kaki di area sayap kanan dan tengah lapangan. Banyak bek Aljazair yang akhirnya mengabaikan Messi karena menganggapnya tidak berbahaya tanpa bola. Kesalahan fatal. Berkat kemampuannya memantau posisi, Messi menemukan celah besar di antara bek tengah dan bek kiri Aljazair. Hasilnya,
Pada menit ke-17, melalui sebuah transisi kilat, Messi yang tiba-tiba berakselerasi dari belakang, menerima umpan terobosan, dan dengan tenang menceploskan bola. Gol pertama untuk Argentina. Tertinggal 1 gol membuat Aljazair bermain lebih keluar. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Messi kembali ke mode berjalan untuk memulihkan stamina. Menjelang babak kedua, ketika fisik pemain Aljazair mulai menurun, Messi kembali meledak. Di menit ke-60, setelah memantau kelengahan gelandang bertahan lawan, Messi muncul di blind spot depan kotak penalti, menerima umpan tarik dan melepaskan tembakan melengkung khasnya. Skor berubah 2-0. Belum cukup sampai di situ. Pada menit ke-76, Messi melengkapi malam sempurnanya dengan mencetak hat-trick. Gol ketiga ini adalah bukti nyata dari efisiensi energinya. Ketika seluruh pemain di lapangan mulai kelelahan, Messi yang sudah menghemat energinya dengan berjalan, melakukan soloran, melewati 2 pemain belakang Aljazair sebelum mencetak gol ketiga. Laga berakhir 3-0, sebuah masterclass dari La Pulga. Di pertandingan kedua, tantangan berbeda datang dari wakil Eropa, Austria. Austria dikenal dengan sistem pertahanan zona yang sangat rapat, terstruktur, dan disiplin khas sepak bola modern. Melawan tim seperti ini, pergerakan tanpa bola yang konstan biasanya menjadi solusi. Tapi Messi dan Scaloni punya rencana lain. Jika Messi banyak berlari melawan pertahanan zona Austria, ia hanya akan menabrak tembok yang berlapis. Oleh karena itu, Messi memilih taktik berjalan hantu. Ia berjalan pelan di antara garis pertahanan dan garis gelandang Austria. Ia terus memantau pergerakan para bek lawan, mencari tahu siapa yang paling sering keluar dari posisinya. Kesabaran itu membuahkan hasil di menit ke-38. Saat bek tengah Austria sedikit terpancing keluar untuk melakukan pressing kepada Lautaro Martinez, Messi yang sejak tadi hanya berjalan, tiba-tiba berlari secepat kilat masuk ke ruang kosong yang ditinggalkan sang bek. Umpan membelah pertahanan dilepaskan oleh Enzo Fernandez, dan Messi dengan sentuhan magisnya menjebol gawang Austria 1-0. Di babak kedua, Austria bermain sangat rapat, membuat Argentina kesulitan menambah gol. Pertandingan seolah akan berakhir 1-0. Namun, di injury time, ketika Austria memajukan seluruh pemainnya untuk mencari gol, penyeimbang melalui skema sepak pojok, serangan balik mematikan terjadi. Dan siapa sangka, Messi yang sudah berusia 39 tahun masih memiliki sisa energi untuk berlari setengah lapangan. Mengapa? Karena selama 90 menit, ia tidak membuang energinya secara sia-sia. Di menit 90 tambah 5, Messi mengunci kemenangan. Argentina menjadi 2-2. Sebuah eksekusi sempurna dari sistem Scaloni. Sobat Amel Sport, kita masuk ke pertandingan terakhir penyisihan grup. Argentina berhadapan dengan kuda hitam dari Asia, Yordania. Mengetahui kehebatan lini serang Argentina, Yordania menerapkan strategi parkir bus alias pertahanan blok rendah yang sil membongkar pertahanan di awal laga. Namun Yordania mampu memberikan perlawanan sengit hingga kedudukan menjadi ketat di tengah kebuntuan dan kelelahan. Banyak yang berharap Messi akan turun ke belakang untuk mengambil bola. Namun, instruksi Scaloni jelas. Biarkan Messi di atas, biarkan dia memantau. Selama hampir 1 babak penuh, Messi hanya berjalan menyusuri garis pertahanan Yordania yang rapat. Ia menghitung jarak antar bek, memperhatikan siapa pemain Yordania yang paling lemah dalam melakukan sapuan bola. Tibalah momen krusial di menit ke-80 terjadi. Bagaimana menurut kalian, Sobat Amel Sport? Apakah strategi berjalan Messi ini akan membawa Argentina kembali mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai analisis video ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dan analisis mendalam lainnya hanya di channel Amel Sport. Terima kasih sudah menonton, salam olahraga, dan sampai jumpa di video berikutnya.